Meski masih belum final, sinyal putra sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka menjadi bacawa pres Prabowo semakin menguat. Apakah nama Gibran betul-betul bisa menjadi penengah dan bisa diterima seluruh parpol koalisi Indonesia Maju? Dan seberapa besar sumbangsi elektoral yang bisa diberikan Gibran untuk Prabowo jika nantinya duet Prabowo-Gibran betul terjadi? Kami diskusikan langsung dengan Wasekjen Partai Demokrat Didi Mukrianto, Sekjen PAN Edi Suparno, dan analis politik Adi Prayitno. Selamat sore Pak Didi, Pak Edi, dan Mas Adi. Selamat sore. Selamat sore, Mas Assalamualaikum. Mas Edi. Waalaikumsalam. Mas Adi. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kami di program Metro hari ini. Saya mungkin akan ke Pak Didi terlebih dahulu, karena tadi pagi kita lihat Ketum Demokrat Mas Ahaye bertemu dengan Gibran, ada pertemuan kurang lebih selama 1 jam di sana ya. Nah, Pak Didi, betulkah Gibran ini sedang permisi kepada Mas Ahaye karena kuat dugaan Gibran ini akan berpasangan dengan Prabowo Subianto? Ya, komunikasi politik ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh setiap politisi, termasuk dalam hal ini tadi pagi Mas Ketum kami, Mas Ahaye, menemui Mas Gibran yang memang bersilaturahmi ke rumahnya Mas Ketum. Nah, tentu inilah ruang-ruang yang memang harus dibuka oleh semua politisi, khususnya politisi muda ketika kita bicara ingin membangun Indonesia. Tidak mungkin kemudian membangun Indonesia ini bisa dilakukan sendiri oleh seorang tokoh atau sekelompok tokoh. Ini diperlukan kebersamaan, sinergi, kolaborasi yang utuh di sana. Dan memang tidak kita pungkiri bahwa baik Mas Gibran maupun Mas Ahaye ini adalah salah satu dari sekian banyak tokoh-tokoh muda di Indonesia yang memang punya visi untuk membangun Indonesia ke depan, yang punya kapasiti, capability, dan juga kompetensi. Nah, tentu pertemuan seperti tadi pagi kita harapkan juga terjadi di lintas generasi yang lain atau tokoh-tokoh yang lain. Dan tentu pada hari ini seperti diketahui bahwa Partai Demokrat sudah membuat keputusan penting di dalam menuju Pilpres 2024 ke depan. Demokrat sudah memutuskan untuk mendukung sepenuhnya Pak Prabowo menjadi calon Presiden 2024 ke depan. Konsekuensi atas itu, Ketua Umum kami, Mas Ahaye, juga telah menginstruksikan kepada seluruh kader di Indonesia untuk memastikan kemenangan Pak Prabowo di dalam Pak Didi, ke depan. Dukungan sepenuhnya ini apakah artinya juga bisa dimaknai bahwa Demokrat siapapun itu bacawa presnya akan legowo? Secara prinsip bahwa Partai Demokrat juga sudah menyampaikan, ketum kami juga menyampaikan bahwa dukungan kepada Pak Prabowo adalah dukungan penuh, artinya adalah bahwa bagaimana memilih calon wakil presiden, menentukan calon wakil presiden yang mendampingi Pak Prabowo di tahun 2024 di Pilpres ini tentu kami serahkan sepenuhnya. Bukan kemudian tidak ada pemaknaan atau tidak ada nilainya, karena dukungan penuh kami tersebut juga kami menyadari bahwa untuk menjadi pasangan ini juga chemistry-nya harus utuh. Visi, misi, dan tujuannya harus utuh. Karena apa? Chemistry pasangan ini sangat ditentukan bagaimana kenyamanan dan kecocokan Pak Prabowo sendiri memilih wakilnya. Karena wakil ini bukan hanya maju di dalam kontestasi Pilpres saja, tapi juga ketika nanti Pak Prabowo mendapatkan mandat amanah rakyat sebagai presiden, tentu kebersamaan ini, perjuangan ini juga akan ditentukan oleh dua pasangan ini. Dan kami melihat bahwa Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini pasangan yang ideal ke depan, karena representasi dari tokoh senior dan tokoh muda yang juga merepresentasikan adalah keberlanjutan dan juga pembaharuan atau perubahan-perubahan ke depan. Ini adalah sebuah keniscayaan. Saya ingin minta pendapat juga atau keterangan dari Pak Edi. Kemarin Anda kepada Metro TV, Pak Edi, Anda mengatakan bahwa nama Gibran ini sudah diobrolkan di kalangan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju untuk maju sebagai bacawa pres. Semua ketum ini sudah sepakat atau setahu Anda ada yang kurang sepenuh hati menyambut nama Gibran ini, Pak Edi?
Saya mungkin bisa merujuk kepada apa yang pernah dilakukan di rumah Pak Prabowo Subianto hari Jumat minggu yang lalu, ketika Pak Prabowo memberikan kesempatan pada seluruh ketua umum untuk menuliskan nama-nama dari calon wakil presiden. Setiap ketua umum diberikan opsi untuk menulis 3 nama. Dan nama Mas Gibran konsisten keluar di seluruh usulan ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi artinya penerimaannya secara konseptual, secara prinsip itu sudah diterima oleh semua partai politik di dalam Koalisi Indonesia Maju. Tinggal Pak Prabowo kemudian menentukan siapa di antara nama-nama itu, karena memang juga ada nama-nama lain yang kita usulkan juga. Nah, siapa di antara nama-nama tersebut yang kemudian akan diputus oleh Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden beliau ke depannya. Sebagaimana diketahui, kita sudah sepakat bahwa kita akan memutuskan ini di dalam sebuah forum ketua umum, tetapi kita sudah sampaikan bahwa kata akhir, kata putus itu ada di tangan Pak Prabowo. Kita sudah semuanya menyanggupi mekanisme tersebut, dan apapun hasil keputusannya, siapapun yang pada akhirnya kemudian diputus oleh Pak Prabowo menjadi calon wakil presiden, kita semua akan menjalankan keputusan tersebut secara konsekuen dan sungguh-sungguh. Jadi kita akan all out dengan keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Akan all out dengan putusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Betulkah informasi yang beredar kemudian besok akan dideklarasikan? Siapa bacawa pres dari Pak Prabowo kemudian keesokan harinya langsung mendaftarkan ke KPU? Pak Edi, betulkah informasi itu? Pertama yang bisa saya konfirmasi adalah pasca kemarin ditetapkannya Pak Prabowo dengan Mas Gibran sebagai capres dan cawapres dari Partai Golkar. Hal ini akan dibawa di dalam forum ketua umum yang kalau tidak ada halangan malam ini akan dilaksanakan untuk kemudian diambil keputusannya. Nah, mengenai deklarasinya kapan, saya kira deklarasi akan dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat, mengingat kita kan akan menuju tahapan deklarasi dan lanjut pendaftaran ke KPU RI. Sementara waktunya tinggal hanya sampai dengan hari Rabu saja. Jadi ya antara hari Senin sampai dengan hari Rabu, saya kira itu adalah tenggat waktu untuk kita melaksanakan deklarasi, termasuk juga nanti pendaftaran ke KPU RI. Nanti malam Ketua Umum Parpol di Koalisi Indonesia Maju akan berkumpul kurang lebih pada pukul berapa? Di mana Pak Edi untuk mendiskusikan menggodok nama Gibran yang diusulkan oleh Partai Golkar ini? Saya mungkin sebaiknya teman-teman dari Partai Gerindra yang menyampaikan informasi ini, karena mereka teman-teman Gerindra adalah tuan rumah. Tetapi saya juga yakin bahwa teman-teman media pun sudah memiliki informasi itu, karena teman-teman media sangat canggih dalam memperoleh informasi yang sifatnya memang sangat confidential, tapi bisa cepat sekali dapatnya. Baik, saya bergeser ke Mas Adi. Kalau kita lihat sejak kemarin ini Gibran sibuk sowan ke parpol, ke Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju. Menurut Anda ini untuk apa, Mas Adi? Ya, jadi bagi saya tidak perlu lagi ada narasi-narasi bahwa ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto. Saya hakul yakin 100% the one and only yang bisa mendampingi Prabowo Subianto maju Pilpres itu tak lain dan tak bukan adalah Gibran Raka Buming Raka, bukan yang lainnya, Mas. Jadi bagi saya diskusi tentang siapa pendamping Prabowo mestinya sudah selesai, karena tanda-tanda alam, fenomena politik dan fakta politik memang sudah mengarah kepada Gibran. Jadi ketika Gibran misalnya bertemu dengan Ketum PAN, kemudian bertemu dengan ketua umum partai yang lain, hari ini misalnya dengan Partai Demokrat, sebelumnya juga datang ke Gelora gitu ya, apalagi kemarin diumumkan oleh Golkar. Ini jelas menjadi satu sinyalmen yang memperkokoh keyakinan publik selama ini bahwa Gibran sebenarnya hanya menunggu waktu kalau besok akan diumumkan dan hari Selasa daftar ke KPU. Kan itu yang kemudian sampai informasinya ke kita, minimal informasi itu dari teman-teman media dan kalangan aktivis-aktivis pro demokrasi ya. Jadi oleh karena itu Gibran pendamping Prabowo ini ya sudah 100% sebenarnya secara definitif, tinggal nunggu besok itu diumumkan. Jadi tak ada lagi perdebatan apakah besok akan kemungkinan ada Erik misalnya yang akan diumumkan ataukah Yusril yang sudah keluar KCK-nya. Bagi saya itu hanya sebatas mengalihkan isu pembicaraan supaya Gibran itu tidak melulu dikritik sebagai orang yang mendapatkan kemudahan untuk maju di 2024. Jadi di situ Mas, bagi saya sudah tak ada lagi dan tak perlu ahli sebenarnya untuk menebak siapa yang berdampingan dengan Prabowo Subianto besok itu. Semua orang meyakini ini
hanya Gibran Raka Buming Raka, bukan yang lainnya. Apalagi setelah MK memutuskan ya bahwa syarat untuk capres cawapres pun tidak harus berusia 40 tahun, bisa asalkan sudah ada syarat untuk kepala daerah. Hal itulah kemudian memperkuat bahwa nama Gibran lah yang nanti akan mendampingi Pak Prabowo. Pak Didi, Pak Edi dan juga Mas Adi, kita jeda dulu. Di segmen berikutnya kita akan masih lanjut perbincangan kita pada sore hari ini sesaat lagi. Pemirsa, akan melanjutkan diskusi pada sore hari ini bersama dengan Pak Didi dari Demokrat, Pak Edi dari PAN, dan juga Mas Adi Praitno, pengamat politik. Saya mungkin akan ke Pak Didi terlebih dahulu. Memang tadi dikatakan oleh Pak Edi, kisarannya kalau nggak Senin, Selasa, ya Rabu, karena tinggal waktu itu saja yang tersisa begitu ya, sampai dengan 25 Oktober untuk proses pendaftaran. Tapi begini, ada yang menarik, saya membaca di akun X Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Saya akan bacakan ya, saya supaya tidak ada lebih kurangnya. Ada kalimat, karena ada yang sangat memaksakan kehendaknya, sementara Prabowo punya pikiran lain. Pak Didi, bisa Anda jelaskan siapa figur yang dimaksud oleh representatif Partai Demokrat ini yang sebagai seseorang yang memaksa? Ya, dinamika di Koalisi Indonesia Maju ini kan juga cukup terbuka begitu ya. Pak Prabowo pun memberikan ruang yang besar kepada masing-masing koalisinya. Beliau memberikan secara demokratis, memberikan ruang-ruang kepada partai-partai yang mendukungnya ini untuk memberikan masukan, untuk memberikan pertimbangan dan mengusulkan calon-calon. Nah, dalam konteks inilah wajarlah kemudian jika misalkan partainya Mas Edi, PAN juga punya pertimbangan atau usulan, Demokrat juga punya pertimbangan atau usulan yang ada kesamaannya, dan tentu juga pasti akan ada perbedaannya, karena ini figur-figur Pak Didi, ini berarti artinya yang dimaksud figur yang memaksa ini dari dalam koalisi atau dari luar koalisi sebetulnya yang memaksa? Nah, kami tidak melihat ada pemaksaan satu dua hal terkait pencalonan ini, karena Pak Prabowo memberikan ruang yang sama kepada kita semuanya begitu ya. Nah, di balik itu tentu jika kemudian ada perbedaan yang terkait dengan calonnya, cawapresnya, baik Golkar sebelum Mas Gibran, kemudian PAN dan Demokrat, tentu ruang-ruang penyamaan persatuan ini kita kembalikan lagi kepada Pak Prabowo, sebagaimana tadi Mas Edi sampaikan, baik termasuk pada baik dari Demokrat, PAN dan Golkar maupun juga PBB dan lain-lain menyerahkan sepenuhnya, karena kami menyadari bahwa chemistry, visi misi dan kebersamaan antara presiden dan calon wakil presiden ini adalah menjadi sesuatu hal yang mutlak gitu, yang sangat penting, karena bukan hanya menjelang pencalonan saja, tapi kami menyadari 5 tahun ke depan kebersamaan ini berjalan dengan baik, karena mengemban amanah rakyat tidak gampang, perlu sinergi dan juga kolaborasi yang utuh begitu. Baik, saya bergeser ke Pak Edi kalau gitu untuk mengkonfirmasi lagi. Setahu Anda, Pak Edi, siapa yang dituding oleh Pak Andi Arief sebagai sosok yang memaksakan kehendak, dan apa sebetulnya yang dipaksakan itu? Saya kira untuk paling gampang untuk jawabnya itu kita tanyakan ke Mas Andi Arief aja langsung. Tetapi begini, saya bisa mengkonfirmasi dan bisa memberikan jaminan bahwa selama proses pencapresan Pak Prabowo ini berjalan, mulai dari partai-partai mendukung beliau sampai dengan kemudian kita melakukan evaluasi kajian untuk cawapres, dan ini benar-benar dilakukan evaluasi dan kajian siapa yang paling pantas mendampingi Pak Prabowo, paling pas mendampingi Pak Prabowo, itu kita lakukan itu sepenuhnya secara independen oleh masing-masing partai politik. Bahkan juga ketika kita sudah menjalin koalisi, kita lakukan itu secara kolektif. Dan yang paling baik memang kita lakukan itu melalui survei. Jadi tidak ada keputusan yang diambil itu atas arahan, dorongan, apalagi paksaan, apalagi datangnya dari luar. Itu tidak ada. Dan Pak Prabowo sebagai seorang sosok yang sangat demokratis membuka ruang kepada semua partai politik untuk menyampaikan pandangannya, dan beliau tidak membedakan sama sekali partai politik itu besar kecil, tidak membedakan apakah partai politik itu adalah partai politik parlemen non parlemen. Jadi ruang itu dibuka dan semua pendapat, semua pandangan itu diterima sepenuh hati, dan itu dipelajari dan dijadikan bahan diskursus kita ketika kita mengevaluasi siapa sosok cawapres yang paling cocok untuk beliau. Jadi proses di internal inilah
yang kami rasakan berjalan dengan baik. Ada diskursus tentang pemilihan cawapresnya dan juga ada dinamika-dinamika. Jadi tidak mengalir begitu saja. Ada pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Gitu. Ya, tadi Mas Adi di segmen sebelumnya mengatakan hakul yakin bahwa Prabowo akan berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka. Pak Edi, kita tahu bahwa PAN ini kan getol mendorong nama Erick Thohir. Nah, ini ketika keyakinan Mas Adi itu nanti akan terwujud belakangan ini atau mungkin minimal sejak kemarin lah. Ini PAN sudah berdiskusi, berdialog, berkomunikasi dengan Pak Erick Thohir belum terkait dengan hal ini? Kita sudah sepakati dari awal dan ini juga diketahui oleh Pak Erick Thohir maupun oleh kawan-kawan lainnya yang juga sudah menyatakan siap untuk menjadi cawapres atau diusung oleh partainya menjadi cawapres, bahwa mekanisme di internal koalisi sudah kita bangun dan mekanisme itulah yang kita sudah sepakati untuk kita jalankan, di mana nanti semua ketua umum dan kami harapkan forum itu akan berlangsung pada malam ini. Nah, itu akan duduk bersama kemudian memutuskan satu nama sebagai cawapres dan itulah nama yang akan disepakati oleh semuanya. Kita ini tidak akan voting, kita akan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakatnya itu pun bulat, tidak ada mufakat yang kemudian didasarkan pada rasa yang akhirnya ada satu yang happy, ada yang tidak happy, ada yang setuju, ada yang setengah setuju gitu. Nah, tidak, ini kita harus sepakati. Semangat kebersamaan kita terlalu besar untuk kita mengorbankan proses ini menjadi proses yang kemudian berujung kepada voting, tidak. Sehingga akhirnya kita semua memutuskan apapun yang akan diputuskan dan Pak Prabowo lah yang memegang kata putus itu yang akan kita jalankan semuanya secara konsekuen dan sepenuh hati. Baik, saya bergeser ke Mas Adi. Kalau kita melihat di saat dua bapaslon lainnya ya mencari dan menentukan figur NU sebagai bacawa pres. Pak Ganjar misalkan menentukan nama Mahfud MD. Kemudian Anies menentukan nama Muhaimin Iskandar, begitu ya. Kenapa kubu Pak Prabowo ini justru sebaliknya ya? Kenapa begitu menurut Anda, Mas Adi? Kalau dari berbagai info media yang kita tangkap, kenapa misalnya pendamping Prabowo tidak kunjung diumumkan seperti dua poros politik yang lain, konon itu menunggu Pak Zulhas yang sedang kunjungan ke luar negeri, ke Cina dan Riyadh ya. Itu kan pembicaraan media. Atau jangan-jangan sedang menunggu siapa yang ditemani oleh Pak Zulhas. Nah, itu yang utama. Dan itu sudah jadi konsumsi pembicaraan banyak orang. Jadi nunggu Pak Jokowi datang persisnya. Bukan soal siapa yang lainnya. Karena sejak awal memang kubu partai politik pendukung Prabowo ini kan selalu menjadi bagian dari orkestrasi politik Jokowi. Selalu menjadi bagian dari tarikan politiknya Jokowi. Satu tim dengan Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu terang benderang Mas disampaikan sejak lama. Mungkin itu variabel-variabel penting. Tentu di luar misalnya soal kira-kira siapa nama yang dimatangkan untuk menjadi pendamping Prabowo. Memang beberapa waktu yang lalu sempat menguat juga nama Pak Erick Thohir karena ketika Mahfud MD konon diumumkan sebagai pendamping Pak Ganjar Pranowo, tentu Prabowo itu butuh sosok yang relatifly cukup kompetitif pada level sosok gitu ya, yang bisa mengimbangi kekuatan politik Pak Mahfud. Bahkan konon juga nama Pak Yusril kembali muncul karena dinilai juga ahli di bidang hukum tata negara khususnya, karena Pak Mahfud ketika muncul ke publik kan resultante politiknya luar biasa, dinilai sebagai sosok yang mungkin dianggap sebagai sebuah kejutan, tidak memiliki partai tapi dipilih dan berdampingan dengan Pak Ganjar ya. Tapi overall bagi saya ketika nama Gibran muncul, pasaran politik soal siapa pendamping Prabowo itu memang seakan-akan selesai. Karena ya variabel Gibran itu tentu di atas segala-galanya. Saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan nama seperti Erick Thohir itu kurang apa. Saya kira dari berbagai penjuru patah angin, Erick sangat sangat layak untuk bisa berdampingan dengan Prabowo dari segi popularitas dan elektabilitas, misalnya dari segi kinerjanya sebagai Menteri BUMN, saya kira cukup luar biasa. Bahkan kalau kita membaca survei-survei, justru Prabowo itu sangat kuat jika disandingkan dengan Erick Thohir, bahkan melampaui dengan Gibran Raka Buming Raka. Di bawah itu, misalnya kalau kita membaca angka statistik, Prabowo itu kuat jika dipasangkan dengan Bu Hovifah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dari segi kualitas kepemimpinan ya, saya kira banyak nama-nama. Pak Erlangga mantap, Yusril apalagi seorang profesor, Anies Mata, spesialis sekjen partai PKS itu beberapa waktu yang lalu nggak ganti-ganti, ada Fahri Hamzah, ada Pak Edi gitu. Baik, ya. Mas Adi. Memiliki kualifikasi di atas rata-rata, tapi persoalan Cawapres Prabowo kan melampaui itu semua. Ini menyangkut soal Gibran Raka Buming Raka yang saya kira bukan hanya soal wali kota Solo, tapi menyangkut soal anak presiden maju di 2024.
Itu dia yang saya tunggu jawaban dari Mas Adi dari tadi. Baik, terima kasih Mas Adi, Pak Edi dan juga Pak Didi sudah berbagi informasi pada kami di sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.